Tempowers, selamat datang di podcast Cafe Palmerah. Di sini Salvi Andri akan menemani Anda selama podcast ini. Kita akan ngobrol santai tapi penuh insight soal dunia pemasaran, tren global dan juga cerita seru dari dosen, mahasiswa serta alumni Politeknik Tempo yang sudah melangkah jauh ke dunia kerja. Di episode perdana ini kita akan bahas topik paling mendasar tapi juga paling penting karena di Politeknik Tempo kita punya 3 program studi dan salah satunya adalah manajemen pemasaran internasional. Hari ini kita akan bahas manajemen pemasaran internasional, kenapa prodi ini beda dengan yang lain dan terus juga kenapa cocok banget buat kalian yang pengen berkarir di dunia pemasaran internasional. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu Bapak Dr. Ardiansa Eskom MM. Selamat datang Pak Ardi. Terima kasih Pak Salvi. Apa kabar Pak Ardi? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Salvi kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Pak Ardi ini podcast pertama kita, betul, teman-teman Pak. Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Dan jadi mungkin banyak yang masih penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program studi manajemen pemasaran internasional dan terus bedanya dengan program studi manajemen pemasaran lainnya tuh di mana? Mungkin Pak Ardi bisa sampaikan, silakan Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan pertamanya. Jadi program studi manajemen pemasaran internasional sendiri di Politeknik Tempo itu memiliki ciri khas Pak Salvi. Ya. Kami tuh fokusnya memang di pemasaran, baik pemasaran lingkupnya nasional, internasional maupun digital. Tapi yang membuat beda dari program studi yang sama di luar sana, itu kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan di marketing atau pemasaran. Kita bekali juga teman-teman mahasiswa di manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan juga manajemen strategiknya juga. Dan yang paling istimewanya kalau misalnya di program studi manajemen pemasaran internasional, nanti teman-teman itu nggak hanya dapat materi dari dosen di kelas, tapi teman-teman bisa langsung merasakan praktikum industri di industri dari mitra prodi manajemen pemasaran internasional. Oke. Jadi artinya internasionalis ini mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Ardi, apakah si mahasiswa ini akan belajar di luar negeri atau jualan ke luar negeri atau seperti apa internasional ini? Oke, baik. Jadi teman-teman nanti kuliahnya tetap di Indonesia, tetap di Jakarta, tetap di kampus Politeknik Tempo yang ada di Palmerah, Jakarta Selatan. Cuman kata-kata internasional ini, Pak Salvi, teman-teman nanti akan dibekali oleh kemampuan bahasa asing agar dapat bersaing atau menjual produknya itu di lingkup internasional. Nah, selain itu, teman-teman mahasiswa juga akan dapat dibekali juga oleh dosen-dosen dan nanti ada dosen praktisi dan sebagainya tentang pengetahuan strategi dan lain sebagainya agar dapat menjual produknya itu di lingkup nasional maupun internasional. Oke. Tujuannya seperti itu ya, Iya, internasional. betul Pak Salvi. Nah, ini menarik banget ya, Tempowers. Jadi kalau kita akan melihat dari sisi pembelajarannya nih di Pak Ardi, apa sih sebenarnya hal-hal yang seru yang bakal mahasiswa temuin di program studi ini, Pak Ardi? Oke, jadi banyak Pak Salvi, teman-teman mahasiswa bakal banyak banget menemukan hal-hal seru kalau misalnya kuliah di program studi manajemen pemasaran internasional Politeknik Tempo. Jadi kan biasanya kalau kuliah di luaran sana Pak Salvi, itu kan kita kuliah datang ke kelas, dengerin dosennya aja, lalu ngerjain tugas gitu ya. Kalau di prodi MPI, kita singkatnya MPI, manajemen pemasaran internasional, teman-teman nggak hanya dapat materi dari dosen di kelas, teman-teman bisa ngerasain langsung nanti mempraktekkan teori yang sudah diberikan oleh dosen itu langsung ke industri. Nah, industrinya ini adalah mitra dari prodi MPI maupun mitra dari Politeknik Tempo. Jadi mereka bisa langsung mempraktekkan nih Pak Salvi di dunia di industri beneran gitu. Nah, selain itu kita juga ada banyak program Pak. Ada program kunjungan industri, teman-teman mahasiswa bisa langsung lihat proses kerja di perusahaan beneran itu seperti apa. Itu namanya kunjungan industri. Kami juga ada praktek lapangan Pak.
Jadi teman-teman bisa langsung mempraktekkan teori yang diberikan oleh dosen itu di lapangan. Misalnya mata kuliah kewirausahaan, teman-teman dapat pembekalan seperti caranya bikin produk untuk dijual, Ya. lalu caranya gimana menjual, bisa langsung dipraktekkan di lapangan langsung Ya. seperti itu Pak Salvi. Ya, makasih Pak Ardi. Jadi Tempowers perlu tahu bahwa kampus Politeknik Tempo itu berada satu gedung dengan industri, yaitu di Tempo Media Group. Nah, makanya kenapa tadi Pak Ardi sampaikan bahwa praktikum industrinya itu bisa langsung dengan industri. Karena kita satu gedung, itu yang membedakan program studi ini dengan kampus-kampus lainnya. Nah, ini keren banget Pak Ardi. Nah, sekarang ini kan dunia serba digital ya Pak Ardi ya. Iya, betul Nah, Pak Salvi. apakah di prodi ini belajar juga nggak apa sih cara mengatur strategi marketing, TikTok mungkin Instagram atau platform digital lainnya? Karena kan kaitannya juga tadi Pak Ardi sampaikan bahwa penjualan bisa internasional ya, Iya, artinya benar. melalui platform itu. Nah, itu Benar. mungkin bisa disampaikan nggak Pak Ardi? Oke, jadi program studi manajemen pemasaran internasional itu kita mengikuti zaman Pak, Ya. mengikuti teknologi juga dan kebutuhan dari industri. Hmm. Jadi di program studi MPI ini itu kita ada mata kuliah pemasaran digital, Pak Salvi. Ya, Jadi gimana caranya mahasiswa itu memperkenalkan produk hingga menjual produknya itu di digital. Ya. Dan kalau Ya. kita melakukan pemasaran digital itu otomatis kan dapat dilihat atau dapat dibeli juga ya oleh orang yang ada di daerah tersebut atau di satu negara tersebut, bahkan sampai ke luar negeri atau luar dari negara tersebut. Ya, ya. Tetapi itu kan pasti perlu ada trik, tips dan strateginya itu nanti akan dibekali juga mahasiswa kita bagaimana caranya Pak. Seperti itu Oke. Pak Salvi. Jadi memang di prodi ini teman-teman juga belajar banyak hal ya, terutama Iya, memang ke betul, arah Pak. digital Pak Ardi ya. Benar. Dan itu memang menjadikan anak-anak ini paham bagaimana cara menjual secara tradisional, digital, Betul. secara lengkap ya. Iya. Nah, dari sisi peluang karir sendiri nih, kita balik ke peluang karir. Kan sudah ada alumni ya Pak Ardi ya? Sudah ada Pak Sudah. Salvi. Nah, biasanya lulusan yang sekarang lulus itu rata-rata bekerja ke arah mana Pak Ardi? Apakah memang tetap di penjualan, di marketing, atau gimana? Bisa diberikan gambaran Pak Ardi? Oke, sangat bervariasi ya Pak ya untuk lulusan pertama. Jadi teman-teman di Prodi MP itu tahun kemarin Ya. itu kita meluluskan pertama kalinya mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional. Jadi sebelum mereka di wisuda pun itu banyak yang sudah bekerja Pak Salvi. Oh iya gitu ya? Iya betul Pak. Dan posisinya itu macam-macam Pak Salvi. Oke. Ada yang jadi sosial media spesialis, ada yang sebagai event management, ada yang kerjanya itu misalnya Bikin usaha sendiri ada bikin nggak? usaha sendiri Ada ya? banyak banget Pak. Oke, Jadi oke. banyak banget mahasiswa atau alumni dari Prodi MPI itu tidak hanya kerja, tapi punya usaha juga. Oke. Seperti itu. Oke. Bahkan ada 2 mahasiswa Prodi MPI Pak. Satu itu kerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika, Oke. yang memang perusahaannya itu adanya di Amerika, Ya, ya. cuman bisa dikerjakan secara remote Oh, atau remote di di Indonesia, Indonesia. Ada juga satu lagi Pak, dia bekerja di perusahaan multinasional. Oke. Jadi banyak kliennya itu dari luar negeri Pak, dan pemiliknya juga asing juga, seperti itu. Dan yang lainnya itu di perusahaan yang nasional Oke, gitu. iya. Dan rata-rata teman-teman alumni Prodi MPI itu selain bekerja, mereka punya usaha Pak Oke. Salvi. Bahkan pada saat kuliah pun mereka memang sudah punya usaha. Usaha ya dia Betul. bangun ya? Oke. Bangun usahanya dari kuliah, dari teori-teori, materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen gitu. Nah, kita udah ngomongin mahasiswa tadi. Iya. Nah, sekarang dosennya nih Pak Ardi. Oh baik Pak. Nah, dosennya itu sebenarnya background-nya apa sih yang ada di manajemen pemasaran internasional ini sehingga memang akhirnya menciptakan lulusan-lulusan mahasiswa yang memang sebelum lulus aja sudah kerja gitu. Ya. Artinya kan dosen ini mengajarnya kan perlu kita tahu nih caranya gimana. Ya. Nah, menurut Pak Ardi dosen-dosennya di MP ini seperti apa? Oke, kalau untuk dosen-dosen di program studi manajemen pemasaran internasional sendiri, itu memang background-nya Pak pernah bekerja di industri. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa dosen yang masih kerja di industri juga Pak. Ada juga beberapa dosen yang memang dia punya usaha atau berwirausaha. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, mereka bisa
menyampaikannya ke mahasiswa Oke. berdasarkan pengalaman di dunia industri maupun di wirausaha yang mereka punya gitu. Oke. Nah, ini terakhir Pak Ardi, Ya, baik, Pak. buat teman-teman yang mungkin masih galau memilih program studi karena kan banyak mungkin orang tua maupun calon mahasiswa masih mikir nih mau pilih program studi apa nih di Politeknik Tempo, Iya. karena ada 3 program studi kan Betul, di sini. Nah, menurut Pak Ardi nih kenapa sih calon mahasiswa ini harus masuk di manajemen pemasaran internasional? Mungkin keunggulannya atau apanya bisa sampaikan Pak Ardi. Silakan. Oke, jadi teman-teman yang masih galau, masih bimbang, yang ada di luar sana, pengen kuliah gitu ya, boleh coba daftar atau kuliah di Politeknik Tempo, lalu pilih jurusannya manajemen pemasaran internasional. Teman-teman itu nggak bakal rugi Pak kalau Iya, misalnya pilih prodi manajemen pemasaran internasional, Ya. betul. Karena teman-teman ini nanti bakal dapat pengetahuan, keterampilan dari dosen-dosen yang profesional, lalu kurikulumnya juga sudah disesuaikan dengan Praktek lebih banyak tentunya Betul, ya. prakteknya tuh 60% lebih, teorinya hanya 40%, Pak. Seperti Iya. itu. Dan pastinya teman-teman kalau misalnya kuliah di prodi manajemen pemasaran internasional, nanti pada saat lulus Pak, itu prospek kerjanya tuh paling luas dibanding prodi lainnya gitu ya. Karena teman-teman bisa masuk ke perusahaan nasional maupun internasional, di divisi marketing, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi luas banget Pak untuk prospek kerjanya nanti seperti itu. Oke, menarik sekali nih Pak Ardi, cuma sayang waktunya juga. Nah, Tempowers dari obrolan barusan kita jadi tahu kalau manajemen pemasaran internasional itu bukan hanya sekedar belajar jualan, tapi belajar jadi profesional yang berpikir global dan kreatif. Terima kasih sekali lagi Pak Ardi atas waktunya, dan Sama-sama Pak. Buat teman-teman Tempower yang masih penasaran lebih dalam, jangan lupa kunjungi website Politeknik Tempo atau media sosial resmi program studi manajemen pemasaran internasional, dan juga jangan lupa follow ya podcast Cafe Palmerah di YouTube kami, dan tunggu episode berikutnya karena kami akan mendatangkan alumni-alumni kami ya untuk bisa menjadi narasumber juga di episode berikutnya. Saya Salvi Andri dan juga Pak Dr. Ardiansyah pamit undur diri. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan terus menjadi bagian dari Tempowers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regar, program studi produksi media. Yang membuat saya memilih Politeknik Tempo itu karena dosen-dosennya memiliki pengalaman kerja di industri media lebih dari 50 tahun. Sejak awal perkuliahan, saya sudah praktik langsung di redaksi, desain, dan bagian bisnis. Praktik ini merupakan sesuatu yang tidak akan diperoleh di perguruan tinggi lain. Saya Hani, ibu dari Almera, program studi produksi media. Politeknik Tempo buat saya adalah institusi yang life changing karena anak saya ini sebelum di Tempo dia pernah kuliah di perguruan tinggi lain, bahkan sampai ke Cina, dan dia merasa tidak enjoy sampai akhirnya dia kuliah di Politeknik Tempo ini. Ini luar biasa banget membuat Almera itu berubah. Karena yang ada di Politeknik Tempo ini, selain dia mengedukasi hard skill, dia juga membekali soft skill baik disiplin, akhlak, kejujuran, attitude, effort, terutama motivasi yang luar biasa karena hubungan antara dosen dengan mahasiswanya itu tidak ada jarak, jadi lebih bonding gitu, tidak seperti perguruan tinggi lain yang kaku antara mahasiswa dengan dosen. Nah, yang saya lihat perubahan di anak saya dengan kuliah di Politeknik Tempo ini itu sangat signifikan karena dia punya motivasi, effort yang luar biasa, terutama di pekerjaan saya karena pekerjaan saya pun memang di media sosial, itu bisa langsung dipraktekkan ilmu yang dia dapat di Politeknik Tempo ini. Jadi itu perubahannya itu nyata, bahkan dia bisa sampai presentasi untuk pekerjaan saya. Dia juga secara kemampuan berkomunikasinya juga jauh juga lebih baik. Jadi memang yang mau kuliah di Politeknik Tempo itu nggak usah ragu karena memang itu yang didapatnya itu luar biasa, tidak hanya teori tapi praktek yang saya rasakan sendiri dari anak saya.